Kemarin ada satu juga omongan Becky yang membuat gue berhari-hari sambil nyapu, sambil ngepel, gue sibuk mikir gitu. Lu inget gak waktu kemarin kita live sama Becky? Kan Becky secara bercanda, tapi kan segala sesuatu yang bercanda biasanya serius ya. Dan I know she meant it. Kan dia gini, si Dave tuh suka ngomporin gue untuk naikin honor. Terus gue bilang kan, ayo dong supaya kalau lo berani naik honor, gue juga berani. Kan gue junior lo. Terus Becky gini, kamu kerja masih cari duit ya? Kalau aku soalnya kerja udah hobi sih. Udah gak kepikiran. Udah gak perlu honor tinggi. Lo kepikiran. Monyet ya? Monyet gak? Gue sambil lipat-lipat baju, abis dicuci ya, abis keluar dari dryer, ambil mikir, anjing gue masih cari duit buat ngumpulin uang biar hidup, bangsat. Lu udah cuma buat hobi. Nih hobi gue lipat pakaian. Bisa gini ke kamar mandi. Iya juga ya. Gue tuh kerja masih cari duit loh. Enak banget tuh temen gue. Kerja udah hobi. Gitu ya. Terus gue sambil mikir gini, kapan ya gue bisa menikmati kerja cuman hobi? Terus gue jadi mikir gini, oh mungkin nanti ya, kalau orang-orang bilang gini, gue gak akan pensiun, gue tetap akan kerja, walaupun gue kerja udah bukan nyari duitnya, tapi nyari aktivitasnya. Nah itu mungkin hobi. Jadi kerja hanya untuk pemenuhan batin. Gue suka nih bahasan ini. Gue bertanya deh sama lo. Mungkin gak Becky bisa mengucapkan itu, bekerja karena hobi, bekerja untuk hobi, aktualisasi diri karena dia sudah merasa cukup. Bisa jadi. Iya enggak? Iya enggak? Iya enggak? Cukup tuh maksudnya gimana? Dia rumah sudah punya. Suami udah ada. Anak 2 udah selesai kuliah. Dua-duanya. Yang satu udah jadi dokter gigi. Yang satu baru wisuda. Bener gak? Ahli konservasi alam. Iya, apalah bioteknologi ini itu segala macem ya. Terus abis itu hartanya dia kan udah banyak ya, Bu. Iya. Rumah di Bali udah ada, rumah peristirahatan. Iya. Tanah udah ada. Udah punya bisnis restoran-restoran apalah segala macam. Bener nggak? Iya, jadi iya. Bayar pajak tertib. Iya. Iya nggak? Jadi saya bener-bener kerja ya udah. Aktualisasi diri aja. Tapi tunggu. Sekarang masalahnya adalah di kitanya. Bukan di dianya. Pertanyaannya gini, kapan lo akan merasa cukup? Kapan kita akan merasa cukup? Oke, mungkin kalau financially kita udah terpenuhi sih kalau gue itu ya. Dengan batas gue ya. Tapi yang gue suka juga dari Becky adalah karena dia batas dirinya itu ya dia ngukur kebahagiaan diri dia tuh nggak sama kayak gue tuh nggak pengen punya rumah di peak yang kayak istana gitu. Enggak. Itu dia udah cukup. Itu harus kita contoh, tau nggak lo? Iya, ya gue juga. Dia nggak kepancing untuk tiba-tiba gue pengen punya rumah kamar mandinya marmer semua. Enggak. Iya. Gue punya rumah, gue bisa bertransportasi kemana-mana dengan mobil. Mobil juga Becky itu bukan tipikal yang harus mobil mewah, enggak kan? Enggak. Ya kan? Dia pakai Kijang bisa, pakai Avanza bisa, pakai Alphard Hayu. Iya. Kayaknya gue bisa deh menuju situ. Ya kan? Jadi maksud gue kayak, oh ya udah. Ya, karena kan sebenarnya basic hidup tuh yang selalu gue bilang kan simpel, Bo. Lu bisa makan 3 kali sehari, lu punya tempat tinggal, udah aman. Sama lu sehat satu lagi. Iya betul. Oke, jadi kita juga bisa sebenarnya kerja untuk hobi kalau yang pertama harus kita lakukan, kita harus bisa mendefinisikan arti cukup buat kita, gitu kan? Ya. Oke. Bener nggak? Ya. Nah, ini susah untuk orang-orang yang prinsip cicilan nggak boleh putus kayak tali silaturahmi. Nggak, gue udah putus, Cin. Udah putus. Ada loh yang kayak gitu. Aku kerja tuh buat cicilan. Hah? Iya, menurut aku biar aku semangat.
Hah? Iya. Ada. Iya. Tapi itu juga mengenai udah cukup, itu juga buat gue lagi diuji. Jadi nyokapnya temen gue, ya tujuannya baik ya. Dia gini, kamu tuh kediaman kamu tuh berapa meter persegi sih, Dev? Terus gue sebutin, segini tante, segede kotak sepatu ya. Udah waktunya deh. Aduh. Udah waktunya kamu nyicil, ganti 2 kali lipat minimal gitu. Itu semua anggota keluarga kamu segede-gede bagong gitu. Di tempat sesempit itu sempit banget. Udah dia lanjutin cicilan. Terus gue kan sibuk mikir. Jual yang sekarang itu jadiin DP, nyicil baru. Itu baru namanya hidup. Ada peningkatan. Terus gue sibuk mikirnya udah 2 tahun ya. Terus gue ngeliat Becky kerja jadi hobi. Terus gue, gue decided, no. Gue udah cukup tinggal di kotak sepatu. Iya, karena kebutuhan lo kotak sepatu. Iya. Bener gak sih? Iya. Coba kalau misalnya rumah lo 3 kali lipat dari ukuran lo sekarang, lo mesti punya pembantu. Iya. Buat bersihin. Naik dong berarti biaya hidup lo. Iya. Iya nggak? Iya, ogah. Tapi bagian itu dari kehidupan gue tuh lagi diuji loh, Iwet. Beberapa sahabat dekat gue tuh lagi sibuk ngomporin gue. Yune, gue lagi cari rumah, kalau nggak di Kemang, di Tebet. Kita tetanggaan. Hah? Nggak pengen gue. Nggak usah gede-gede, minimal 400-500 meter. Nggak mau gue. Iya. Lo tau nggak? Tapi kadang-kadang ya netizen tuh juga jahat. Apa? Temen gue tuh pernah cerita. Jadi dia sampai buru-buru dia beresin rumahnya biar cepat jadi. Karena dikomenin sama netizen. Misalnya siapa namanya, misalnya Mas Dev gitu ya. Mas Dev tuh kalau bikin konten cuma di situ-situ aja ya. Emang. Ya, nggak mau pindah ke sudut yang lain. Ada lagi yang ngomong, ya ampun Mas Dev, teman-temannya rumahnya udah mewah-mewah, Mas Dev rumahnya masih gitu-gitu aja. Tapi kadang-kadang orang yang kayak gitu tuh juga kompor, Bo. Iya, cuma maksud gue kayak, ya balik lagi ke kitanya gitu. Kalau kitanya kuat mah kuat aja. Ya kenapa? Kalau misalnya gue cuman kontennya di sini-sini aja. Yes. Tuh, Ivan juga kompor. Tetanggaan yuk di kampung rumah gue, kata dia. Iya kan? Iya betul. Kalau gue balik lagi sih, kapan lo merasa cukup? Di situ lo akan kayak bisa bilang bahwa oh iya gue sekarang kerja buat aktualisasi diri aja. Oke. Berarti ya milestone berikutnya yang ingin gue uber, kan gue orangnya gitu ya Iwet ya, I like to have goals in life. Gue nggak bisa tuh. Rocky tuh bilang kalau mau tetanggaan di Karawang aja tuh, ngurusin mobil-mobil jadi montir-montir kece tuh. Aduh Rocky, sorry, bukannya gue nggak mau pindah ke Karawang. Gue kalau buka grinder di Karawang nggak ada orangnya, Nek. Lu mah jehong. Pas gue buka, aduh, cuman gue. I'm the only one. Tadi gue mau ngomong apa ya? Oh, milestone. Milestone berikutnya yang ingin gue capai itu adalah itu. Titik sukses hidup gue berikutnya adalah ketika gue sudah bisa kerja untuk hobi. Nah, that's it. Ya kan? Merasa cukup. Gue kenapa bisa ngomong gini, balik lagi gara-gara si stroke itu sih. Gue cuman mikir gitu waktu itu gini, gue rumah udah ada, punya tempat tinggal. Ya nggak? Gue bisa makan 3 kali sehari. Makannya enak lagi. Gue mau makan apa juga gue bisa beli gitu. Nggak kekurangan. Ya kan? Ada kerjaan. Ya udah gitu, apalagi sih? Sebenarnya begitu. Iya. Sebenarnya pembahasan kita ini adalah antidot terhadap kehidupan zaman sekarang ya, yang kayaknya tuh nggak pernah bisa puas. Dong? Tapi orang-orang kayak gue udah nggak bagus di perusahaan sebenarnya. Kenapa? Udah nggak ambisius. Oh, tapi bisa nggak gini? Mungkin nggak? Berarti sekarang diskusinya gini. Mungkin nggak orang yang tidak memiliki ambisi dalam kehidupan pribadi,
tapi masih punya ambisi dalam bekerja? Gue belum bisa menemukan jawabannya untuk itu. Oh gitu, karena rata-rata orang ambisi itu ya terima bulat gitu. Dia orang yang ambisi secara pribadi, dalam pekerjaan juga dia ambisius. Dan orang kerja itu kalau perusahaan biasanya nyarinya orang yang ambisius. Iya, karena gini, kejadiannya adalah misalnya ada yang nawarin bisnis sama gue gitu ya, terus bilang gini, kamu nanti akan dapat persenan sekian persen, itu gede loh. Gue liatin gini, I don't need that. Gue senyumin aja. Karena ya gue udah gak ngejar situ. Lo salah kalau mancing gue dengan persenan, mancing gue dengan kayak kamu akan dapat harta begini begitu, udah nggak kena di gue. Ini tapi kata Nona gini, suamiku gak ambisi di kehidupan, di perusahaan super berprestasi. Itu berarti pekerjaannya hidup bukan sih? Berarti dia bisa memisahkan kali, Wet. Gue nggak tahu sih, cuman menurut gue sulit ya, Dave ya. Nggak tahu, kalau di kasus gue tuh, soalnya gue tuh kan all hearted ya. Kalau ngerjain apa-apa tuh 1000% gitu. Makanya jatuhnya nih kalau di gue konflik sekarang. Di satu sisi gue masih harus kejar, tapi di sisi lain gue udah kayak gue nggak mau nyari apa-apa lagi gitu. Iya, ya lu ngejarnya cuman di prestasi pekerjaan aja, tapi nggak usah dalam kehidupan pribadi. Kayaknya berarti bisa tuh dari teman-teman yang komentar ada yang bisa melakukan itu tuh, Wet. Bertanya nih sama lo, kehidupan pribadi sama kehidupan profesional tuh bedanya apa sih, Dave? Nyampur nggak sih? Enggak dong, profesional kan cuma satu bagian daripada kehidupan pribadi lo. Kan nih ya, kan kita tahu ada roda kehidupan tuh. Roda kehidupan kan banyak, Web, kisi-kisinya. Profesional, sosial, religi, financial, gitu-gitu kan. Profesional kan cuma satu. Menurut gue nggak bisa, apalagi di pekerjaan gue. Misalnya gini nih. Kerjaan gue nih, itu nyambung semua kalau di gue. Supaya pekerjaan gue sukses, maka gue harus networkingnya kenceng. Itu masuk nggak ke dalam kehidupan pribadi gue? Artinya apa? Waktu gue untuk bersosialisasi, gue pakai juga untuk networking, untuk ketemu orang. Betul nggak sih? Iya kan? Jadi akhirnya kena semua tuh. Misalnya nih ya, gue mau konsentrasi, ya udah gue kerja cuman dari jam 9 sampai jam 5. Nih udah gue plot nih, pie-nya segini. 9 sampai 5. Tapi kalau gue nggak maintain di luar itu, networking, kenalan sama orang, ininya juga nggak akan kejaga. Oke. Gitu. Kecuali kalau misalnya lu memang akuntan gitu ya, lu cuma di kantor doang nggak ngapa-ngapain, nah itu mungkin bisa kali, gue nggak tahu juga. Berarti sebetulnya ya tergantung profesi, betul. Di satu sisi dari obrolannya Iwet, kalau teman-teman para pencari kerja atau yang sedang bekerja di instansi, ya, kalau lu by nature adalah orang yang tidak punya ambisi atau not an ambitious person, hati-hati teman-teman harus belajar untuk menyamarkan hal tersebut karena perusahaan ternyata nggak suka sama orang yang nggak ambisius gitu ya, Wet? Jadi perusahaan tuh demennya justru ngelihat orang yang selalu haus, selalu lapar, selalu mengaum gitu. Iya. Gue kalau hire orang kan juga gitu, ambisius nih, oke nih. Oh, nah ini berarti nih dapat masukan kalau lagi wawancara kerja, lo harus memperlihatkan kalau lo adalah orang yang ambisius. Iya, eager. Gue tuh ngejar gitu. Oh, hustle. Oh. Yang bisa kayaknya menempatkan pekerjaannya di atas segala-galanya gitu. Oh, seneng tuh gue. Oh, walaupun itu cuman acting ya? Ya terserah, nanti kan pasti akan dikejar. Oke. Kan ada itu 3 bulanan kan, review 3 bulanan. Oh, oke. Terlalu banyak nih yang gue share pagi ini, kurang baik. Kalau lo nggak pengen sharing, lo nggak usah siaran, lo meditasi. Ya kan? Tuh, bener. Tapi rata-rata orang sekarang memang semuanya ambisius kan, Wet? Ambisius, itu gue setuju. Gue setuju, apalagi yang umur-umur masih muda gitu kan, semua kayak maunya
Umur segini udah harus nyampe itu, umur segitu harus nyampe itu gitu. Iya, ini ada yang bilang Cikam pantas interview gagal total. Iya, kalau lo interview cuman yang kayak oh iya, iya aku gitu, aku gini, ya udah lo lewat pasti kayak nggak ada spesialnya nih orang gitu. Berapa banyak sih teman-teman yang ada di sini jadi penasaran, yang udah pernah mengalami ngelamar pekerjaan terus ditolak, nggak tembus? Tuh, coba dijawab teman-teman. Faktor luck tuh, Dave Iwet, kalau buat soal apa namanya pekerjaan tuh pernah banyak katanya gitu. Pernah pas udah nganggur lama banget, sering banget ditolak. Sih. Faktor ordal, ambisi itu harus aku faktor ketuaan aku banyak tuh. Oke. Banyak. Berarti kalau gitu konten untuk bisa nembus interview tuh bermanfaat ya? Iya. Nih gue kasih tips. Gue belajar dari Mbak Teges Prita Soraya. Oke. Mbak Teges ini mengawali karirnya sebagai penari suara Mahardika GSP. Oke. Ya kan? Tinggi, cantik, seksi. Lalu kemudian dia menjadi PR Hard Rock Cafe. Ya. Sukses. Lalu kemudian dia pernah di RCTI. Markom Manager. Dia pernah di Grand Indonesia Marketing Director. Sekarang tuh dia bos gede banget di sebuah properti yang punya mall banyak banget di seluruh Indonesia. Mbak Teges ya. Dia mentor gue, gue kayak pernah bahas di podcast gue ya, yang ngajak gue ke level 1 GI waktu itu gitu lah. Ambisius banget. Dia bilang gini, aku kalau interview orang, atau kalau aku interview, aku selalu riset dulu tentang perusahaannya. Aku riset, aku cari tahu itu perusahaan apa. Loh, ini dia kalau interview orang atau dia selalu bilang. Jadi vice versa. Jadi dia selalu kalau dia interview dirinya di interview orang, dia akan mempersiapkan diri seperti itu, dan ketika dia menginterview orang, dia mengharapkan hal itu juga dari orang lain. Oke. Vice versa ya. Jadi pertama dia akan riset dulu nama perusahaan, udah pasti tahu dong. Ya masa ada orang lamar ke perusahaan nggak tahu perusahaannya apa? Masa tiba-tiba masuk ini kantor apa ya Pak? Enggak kan? Satu, lo harus tahu dulu itu perusahaannya perusahaan apa, bergerak di bidang apa, jasanya apa, mengerjakan apa saja, dan sudah membuat prestasi apa saja. Lo cari tahu struktur organisasinya, lo pahami. Bos paling tingginya siapa? Orang di bawahnya siapa? Yang lo hadapi pada saat interview itu siapa? Lo harus tahu. Udah ya, lo udah riset, review semua itu, lo udah bikin analisanya, lo masuk. Kalau lo diterima di perusahaan tersebut, lo akan memberikan kontribusi apa terhadap perusahaan tersebut berdasarkan dari review tersebut dan analisa tersebut. Maksudnya gimana? Lo akan cari ini, ini kurangnya di sini nih. Mereka udah punya prestasi A, B, C, D, F, G. Kayaknya bagus deh kalau dia punya prestasi di IJKLMN. Nah, dengan gue masuk, gue akan bisa membantu supaya perusahaan tersebut bisa berprestasi di IJKLMN. Diterima pasti lo. Oke. Jadi sebetulnya 2 points. Do your research sama sodorkan kontribusi lu terhadap perusahaan ini apa? Yes. Udah. Kalau lo bisa melakukan 2 hal tersebut, pasti diterima. Pasti diterima. Percaya sama gue. Pasti diterima. Ada yang bilang, tapi cuman admin. Admin kalau bisa bikin sistem, bener nggak? Kan balik lagi ya berarti ya. Selalu kasih 1000% ketika lo bekerja di tempat orang. Yes. Bener nggak? Tipsnya cakep ya. Diteruskan. Pass on from Teges Prita Soraya. Mbak Teges, my hero. Gila. Dia Leo loh, Bo. Iya.
Ih, gila, perempuan Leo kan serem ya. Iya. Lebih nakutin daripada laki-laki Leo. Lu tuh nyindir gue ya? Kan lu kombinasi. Lebih nakutin lagi. Gue karbit, yes. Yes. Hybrid bukan karbit, Gili. Oh iya. Lu juga Leo, PA. Iya. Kayak gitu dia bilang, gue langsung gini, ih gila ini bener banget loh. Karena banyak Bo yang datang ke ruang interview terus bingung gitu. Kamu tahu ini perusahaan apa? Tahu Pak, disebut nama perusahaannya. Kamu tahu kita bergerak di bidang apa? Enggak Pak. Lalu ngapain kesini Nyet? Sabar, tahan. Bener gak sih tapi? Tapi masa sih ada orang yang selugu dan sedodol itu? Ada banget. Gue tanya, gue sering gitu ya kayak, kamu tahu kami perusahaan apa? Iya tahu Mas gitu, perusahaan media. Oke. Kamu tahu title kita apa aja yang di bawah perusahaan kita? Diem. Enggak lagi, aku nggak tahu. Terus gue gini, oh, kalau gue jadi lu, kalau dia gini, kamu tahu title kita apa aja? Enggak. Kamu tahu kalau perusahaan ini udah tutup bulan lalu? dia kukut-kukut langsung beberes keluar. Pahit. Saking lu nggak researchnya, lu lupa. Lu nggak tahu ini perusahaan udah pailit. Udah tutup dari bulan lalu. Tapi ya sebetulnya ya Iwet ya, kayak tadi gitu ya, lu kalau mau interview research itu kan sederhana gitu ya. Tapi itu juga kekurangan kita sekarang ya Wet ya. Nggak pengen research ngapa-ngapain tuh. Itu dah, bener. Bener nggak, Bo? Bener. Sama kayak nggak kayak punya waktu gitu research. Iya, kayak lu mau interview orang tuh kan di Brunch with Dave gitu kan. Lu pasti duduk dulu ya. Lu ngecek dulu ini orang siapa, ini orang udah ngapain aja. Abis itu dikombinasiin sama skrip yang dikasih sama tim kreatif. Lu kombinasiin, oh yang ini gue belum dapat nih informasinya, bisa memperkaya nanti obrolannya, iya kan? Jadi nggak begitu datang tuh tamu, so nanya lagi sibuk apa sekarang, Mali? Lu lihat aja di TV, gue lagi ngapain? Iya betul, gue juga. Kayak, ya, kok nanya pertamanya lagi sibuk apa sekarang? Ya kecuali tuh orang Nicholas Saputra ya. Kayak fitnya cuma pemandangan alam gitu ya. Ya betul. Research. Ya, gue juga paling empat tuh sama tamu-tamu gue yang datang gitu. Loh, aku nggak tahu kalau kamu loh hostnya. Lah, judul acaranya Brunch with Dave. Mungkin dia pikir Dave bro. Masa pembawa acaranya Riko Ceper? Oh ya, gue langsung off tuh. sabar banget gitu. Aduh, insightful banget nih pembekalan buat teman-teman yang mau lagi mau job hunting on your next interview. Sekarang sudah punya 2 peluru yang teman-teman bisa persenjatai diri. Hopefully tembus. Amin. Teman-teman semua, ya toh? Ya. Sama itu jangan lupa ingat-ingat ini apa namanya tipsnya Jojo LeBorn. Siapa namanya Jojo siapa? Yang demure itu? Kenapa dia? Kan dia bilang kan baju yang gue pakai ke interview, make up yang gue pakai ke interview adalah baju dan make up yang juga nanti akan gue pakai ketika gue bekerja. Iya betul. Very mindful, very demure, very cutesy. I never go out of board. I'm just being myself. Very cutesy. Iya kan? Itu bener banget menurut gue kayak iya. Jangan lo kan dia bilang gitu. Lo datang ke interview kayak Mark Simpson, lo berangkat ke kerja begitu diterima lo kayak siapa? Selma apa siapalah itu. Iya betul. Representatif, nggak berlebihan, nggak tiba-tiba juga lo interview hari pertama Smoky Eyes ya kayak biar apa? Kecuali dia kerjanya di Colosseum jadi MC.
Ya, sesuai. Very mindful, sesuai dengan pekerjaan yang lebih dik. Lo nggak boleh menghakimi yang perempuan-perempuan smoky eyes. Siapa tahu dia kerjanya di klub malam. Gue sampai ketawa udah nggak ada suaranya. Ya, pakai rok mini, very cutesy, very demure. Yes. Elsie is also a job. I know, right? It may not be a career, it is a job. Besok kita siaran lagi besok Udah jam 8. Besok lu jam berapa? Besok lu yoga? Besok kan masih Rabu, Kamis gua kan. Oke. Tuh, Sabda Ani Go Green, tolong disimak dan dihafalkan. Ya. Kan ada Ani Go Green. Bikin dong Ani Demure. Itu udah punyanya si itu, TikToker itu. Ngapain kita? Jangan sebut nama.